Selanjutnya adalah landasan konseptual. Yang pertama adalah pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang bertatap muka, serta memungkinkan setiap pesertanya untuk menangkap reaksi dari orang lain baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal juga didefinisikan sebagai proses pertukaran dan penerimaan pesan komunikasi yang terjadi di antara dua orang dengan beberapa efek atau umpan balik secara langsung. Dalam proses komunikasi interpersonal, arus komunikasi yang terjadi adalah sirkuler atau berputar, yang artinya setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi komunikator dan komunikan. Lalu ada juga komponen-komponen dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah pengirim-penerima, maksudnya adalah komunikasi antar pribadi ini melibatkan dua orang, setiap orangnya mempunyai fungsi sebagai pengirim serta penerima. Lalu yang kedua, encoding-decoding. Encoding adalah tindakan yang menghasilkan pesan, artinya pesan-pesan yang akan disampaikan dikode atau diformulasikan menggunakan kata-kata, simbol, ataupun yang lainnya. Lalu decoding adalah tindakan untuk menginterpretasikan serta memahami isi pesan yang diterima. Dalam komunikasi antar pribadi atau interpersonal, karena pengirim juga bertindak sebagai penerima pesan, maka fungsi encoding dan decoding ini dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam komunikasi. Lalu yang ketiga itu adalah pesan. Pesan ini dapat berbentuk verbal seperti kata-kata maupun non-verbal seperti simbol atau gerak tubuh. Pesan ini juga bisa berupa gabungan antara verbal dan non-verbal. Lalu yang keempat ada saluran. Saluran ini mempunyai fungsi sebagai media yang dapat menghubungkan antara pengirim dan penerima pesan. Yang kelima itu adalah gangguan atau noise. Gangguan ini memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah gangguan fisik, misalnya kegaduhan, jarak, dan lain-lain. Yang kedua adalah gangguan psikologis, misalnya perbedaan sikap. Lalu yang ketiga adalah gangguan semantik, misalnya penggunaan simbol yang memiliki arti ganda sehingga menyebabkan penerima pesan gagal menangkap maksud dari pesan tersebut. Lalu yang terakhir itu ada umpan balik. Umpan balik ini mempunyai peran penting dalam komunikasi antar pribadi, karena pengirim dan penerima pesan secara terus-menerus dan bergantian memberikan umpan balik baik secara verbal maupun non-verbal. Saya akan presentasikan bagian landasan konseptual. WhatsApp. WhatsApp adalah suatu aplikasi berbasis internet yang berguna untuk saling bertukar pesan secara instan serta memungkinkan penggunanya untuk mengirim foto, video, maupun pesan suara. Dari Rahartri tahun 2019. WhatsApp hadir sebagai pengaruh dari perkembangan teknologi. Pemanfaatan media WhatsApp sangat efektif sebab adanya dukungan fitur-fitur yang lebih baik dibandingkan dengan aplikasi jenis lainnya. Selain itu, WhatsApp juga adaptable terhadap budaya sosial dan para penggunanya termasuk adab dalam berkomunikasi tanpa mengurangi kualitas, kuantitas, dan modernitas cara berkomunikasi. WhatsApp dapat menerima pesan tidak hanya berupa teks saja, tetapi bisa juga berupa gambar, video, pesan suara, serta berkas-berkas dalam jumlah yang tidak terbatas. Aplikasi ini juga memungkinkan penggunanya untuk melakukan panggilan suara dan panggilan video dengan cara yang sederhana. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arawinandru Salsabila dengan nomor hadir 7. Di sini, saya akan menjelaskan penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian kami. Yang pertama, penelitian yang serupa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Skolastiska Santi Pertiwi dan Bambang Wiratmojo dengan judul Peran Facebook dalam Komunikasi Interpersonal. Studi deskriptif kualitatif tentang peran Facebook sebagai media dalam komunikasi interpersonal antara guru dan murid di SMP Maria Immaculata. Subjek atau key informant dalam penelitian ini adalah guru di SMP Maria Immaculata dan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah ditemukan adanya segi positif dalam hubungan antara guru dan murid melalui keterbukaan dan kedekatan yang dapat terbentuk dengan syarat adanya penyesuaian diri dari dua generasi yang berbeda. Kemudian penelitian sebelumnya yang serupa lainnya berjudul Komunikasi Interpersonal Mahasiswa pada Media Sosial Facebook oleh Khairil Anwar dan Rahmat Saleh. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya dengan kriteria informan, yakni subjek merupakan mahasiswa aktif STKIP Muhammadiyah Aceh, memiliki akun Facebook aktif, serta memiliki pertemanan Facebook dengan mahasiswa-mahasiswa dari STKIP Muhammadiyah Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi mahasiswa di Facebook sudah melalui tahapan-tahapan komunikasi interpersonal, yakni keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesamaan yang berkembang dengan baik atau positif dalam mendukung jalinan komunikasi. Penelitian terdahulu lainnya yakni berjudul Pemanfaatan Media Sosial dalam Komunikasi Interpersonal Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus oleh Gabriel Pascalia Gultom dan Nur Adnan. Subjek dari penelitian tersebut ialah guru spesialis tunarungu serta murid tunarungu sekolah luar biasa Nurul Iman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial sangat membantu dalam melakukan komunikasi antara guru dengan murid. Penelitian terdahulu lainnya yakni dampak media sosial terhadap komunikasi interpersonal pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta oleh Nailul Husna. Subjek dari penelitian ini ialah pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah dampak dari media sosial bagi pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang sangat terlihat, yaitu berupa turunnya aktivitas komunikasi interpersonal. Hal ini akan berdampak pada pelayanan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Pustakawan lebih cenderung untuk menggunakan atau mengakses media sosial daripada melakukan komunikasi interpersonal. Penelitian terdahulu lainnya berjudul Media Sosial dan Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja di Sidoarjo oleh Toto Wayuh Abadi, Pandrian Sukmawan, dan Dian Asya Utari. Responden dan sampel dari penelitian ini adalah siswa-siswa SMA Sidoarjo di 4 lokasi, yakni SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, SMA Muhammadiyah 2, dan SMA Kemala 3 Bayangkari Porong, yang berjumlah 100 orang, dan merupakan pengguna aktif media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang meliputi motivasi dan keteraksesan media oleh remaja berpengaruh terhadap pengembangan hubungan interpersonal remaja di Sidoarjo sebesar 43,4%. Sedangkan intensitas, tempat, dan waktu mengakses tidak berpengaruh terhadap hubungan interpersonal remaja. Lalu ada penelitian dari Jumi Fitri Untung, Sumadi Gila, dan Sutiana Fatrudin yang berjudul Komunikasi Interpersonal Mahasiswa FISIP melalui penggunaan aplikasi dating Tantan. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo yang terdiri dari 2 jurusan ilmu komunikasi dan sosiologi yang dianggap kredibel untuk menjawab pertanyaan. Lalu hasil mengenai penelitian ini yaitu komunikasi interpersonal mahasiswa FISIP melalui penggunaan aplikasi dating Tantan. Pengguna aplikasi Tantan didapatkan fakta di lapangan bahwa kemampuan aplikasi Tantan untuk memberikan kemudahan pengguna untuk bertemu dengan orang baru dengan mudah dikatakan berhasil. Hal ini terbukti dari jalinan komunikasi antar pribadi yang terjadi antara sesama pengguna. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Cecep Dirmawan, Hana Silvana, Heni Nurnaini Zainuddin, dan Ridwan Effendi yang berjudul Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja dalam Penggunaan Media Sosial di Kota Bandung. Subjek pada penelitian ini atau informan terdiri dari 6 orang kalangan usia muda. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini biasanya orang cenderung pemalu atau orang yang selalu gugup mengungkapkan pendapat di depan umum. Akhirnya lebih percaya diri untuk mengungkapkan diri yang sebenarnya. Selain memberikan nilai positif, hal yang harus diantisipasi adalah dampak negatifnya. Media sosial adalah pengabaian kehidupan nyata dan orang di sekitarnya. Beberapa remaja rentang usia 13-21 tahun memberikan pengakuan interaksi dengan orang asing yang baru ditemuinya di sosial media dirasakan lebih tertantang. Remaja sering menghabiskan waktu berinteraksi di dunia maya. Penelitian lainnya yaitu oleh Primada Kurota Ayun yang berjudul Penggunaan Instant Messenger dan Komunikasi Interpersonal Remaja. Subjek penelitian ini
ingin melihat bagaimana komunikasi interpersonal remaja melalui penggunaan instant messenger. Lalu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya emoticon untuk berkomunikasi, membuat komunikasi melalui instant messenger menjadi lebih efektif daripada hanya berkomunikasi melalui teks. Emoticon yang ada dijadikan sebagai bentuk pengungkapan perasaan. Lalu penelitian lainnya oleh Sabrina Seladevi yang berjudul Hubungan Antara Pengungkapan Diri Melalui Media Sosial WhatsApp dengan Komunikasi Interpersonal pada Siswa Semester 4 SMA Negeri 1 Salatiga. Subjek dari penelitian ini adalah siswa semester 4 di SMA Negeri 1 Salatiga, berdasarkan hasil penyebaran kuesioner. Lalu hasilnya diperoleh bahwa mayoritas siswa semester 4 di SMA Negeri 1 Salatiga menggunakan media sosial WhatsApp sebagai media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa penggunaan WhatsApp membantu meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yaitu terdapat hubungan positif antara pengungkapan diri melalui media sosial WhatsApp dengan komunikasi interpersonal siswa semester 4 SMA Negeri 1 Salatiga dengan sumbangan efektif sebesar 23,4%. Lalu penelitian sebelumnya selanjutnya dari Firman Alamsyah, Aryo Buntaran, dan Alvin Fadila Helmi yang berjudul Peran Kepercayaan Interpersonal Remaja yang Kesepian dalam Moderasi Pengungkapan Diri pada Media Jejaring Sosial Online. Subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif pada siswa-siswi SMA Negeri Yogyakarta sebagai subjek penelitian yang berjumlah 162 orang. Hasil penelitian menemukan perbedaan siswa perempuan lebih lama dalam waktu menggunakan jejaring sosial online dibandingkan dengan siswa laki-laki. Penelitian juga menemukan bahwa siswa perempuan memiliki situs jejaring sosial online lebih banyak seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dibandingkan dengan siswa laki-laki. Penggunaan waktu selama 3 jam adalah rentang waktu paling banyak digunakan oleh partisipan. Terdapat hubungan yang signifikan antara kesepian dan pengungkapan diri secara online yang dimoderatori oleh kepercayaan interpersonal online.